Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Aku harap malam ini teman-teman dalam keadaan yang baik-baik aja. Hari ini kita mau belajar lagi teman-teman. Kita mau bawain lagi firman Tuhan yang dibawakan oleh Pastor Riko minggu lalu yang berjudul tentang Love Facts. Di sini kita mau belajar tentang fakta cinta teman-teman, terutama fakta cintanya Tuhan itu seperti apa sih teman-teman. Nah, kita sebelum kita masuk ke fakta-fakta cintanya Tuhan, teman-teman, kita mau lihat dulu pola kasih yang ada di dunia ini. Pola kasih yang tidak tulus itu seperti apa? Yang pertama adalah ghosting, menghilang tanpa alasan. Yang kedua, rose color glasses, hanya melihat sisi baik dan mengabaikan realitas. Yang ketiga, breadcrumbing, memberi harapan palsu tanpa komitmen. Yang keempat, love bombing. Ini adalah pola kasih yang tidak tulus. Dari keempat ini, mungkin dari kita ada yang pernah mengalami, kita pernah menjadi korban, atau mungkin kita juga pernah menjadi pelakunya, teman-teman. Kita mau buka di Yohanes 15, teman-teman. Bagaimana di Yohanes 15 ini adalah pokok anggur yang benar. Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar, teman-teman. Jadi kita harus bisa punya kemelekatan sendiri terhadap pokok anggur yang benar ini, punya hati yang sama-sama mau melekat sama Tuhan Yesus, sehingga kita tidak merasakan yang namanya lagi sakit hati karena dikecewakan oleh sekitar kita, dan tidak mengalami kepatahan hati yang dimana kita melekat kepada apa yang fana. Jadi kenapa hati kita sering patah? Hati kita patah karena kita melekat kepada yang fana. Salah satunya mungkin adalah kepercayaan kita atau kemelekatan kita kepada kasih-kasih yang tidak tulus, yang tadi aku kasih tahu ke teman-teman. Allah adalah kasih dan memampukan kita mengasihi. Nah, di Yohanes 4 ayat 8 sampai 10, teman-teman, kita mau baca sama-sama. Aku mau bacakan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal ini, kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian dosa-dosa kita. Di sini teman-teman, kita bisa lihat bareng-bareng bahwa di 1 Yohanes 4 ayat 8 sampai 10 ini, di ayat 8 bahwa Tuhan itu adalah kasih, Allah itu adalah kasih. Jadi kalau teman-teman mau kenal siapa Tuhan, teman-teman mau kenal Allah, itu nggak bisa kita lakukan, itu nggak bisa teman-teman kalau kita tidak juga mengasihi sesama kita. Yang 9, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan, yaitu dengan mengaruniakan dan mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini supaya kita bisa hidup. Lalu yang ke-10 adalah, ya inilah kasih itu, bagaimana Tuhan mengutus anaknya juga sebagai pendamaian dosa-dosa kita. Bentuk kasih Allah. Tadi kita udah belajar teman-teman tentang bentuk-bentuk kasih yang tidak tulus. Sekarang kita mau belajar tentang bentuk kasih Allah yang tulus. Bagaimana kita bisa lihat di sini bahwa kasih Tuhan itu bukan ghosting, bukan cuman melihat sisi baik, bukan memberi harapan palsu, bukan memanipulasi. Tetapi kasih Tuhan di sini adalah bagaimana Dia selalu ada buat kita. Dia melihat kita padanya, tapi Dia tetap mengasihi kita juga. Tapi juga Dia juga tidak membiarkan kita padanya. Dia membuat kita bertumbuh dalam setiap proses enak nggak enaknya, supaya kita semakin bertumbuh. Dia memberi harapan yang pasti, dan Dia mengasihi tanpa manipulasi.
Di sini ada 3 fakta cinta, teman-teman. Yang pertama adalah manusia bukan sumber kasih. Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Kasih sejati hanya bisa mengalir dari sumber yang benar, yaitu Tuhan. Seperti ranting yang tidak bisa berbuah tanpa pokok anggur, kita tidak bisa mengasihi Tuhan. Nah, di sini contohnya adalah bahwa aku mencari sumber kasih kepada manusia itu sendiri, yaitu aku hanya melihat sisi baik seseorang dan mengabaikan realitas. Jadi cinta itu dulu membutakan buat aku, teman-teman. Jadi aku suka sama cowok, terus aku tidak mau mendengarkan apa yang teman-teman aku bilang, atau aku hanya mendengarkan diri aku sendiri, sehingga itu tadi, kalau kata orang tuh cinta itu bikin kita tuli dan buta. Nah, itu yang aku alami dulu sebelum aku tahu kasih Tuhan, dan sebelum aku tahu ternyata manusia itu bukan sumber kasih. Lalu yang kedua adalah kita tidak mampu mengasihi dengan benar. Kita perlu Tuhan, teman-teman, untuk kita bisa mengasihi orang sekitar kita, bahkan musuh-musuh kita sekalipun dengan benar, teman-teman. Di Yohanes 15 ayat 16, kalaupun kita mengasihi atau kalaupun kita baik sama orang, itu pasti kita punya kepentingan diri sendiri. Kita ada selfless di situ, teman-teman, dan itu Tuhan tidak suka. Nah, bukti terbesar kasih Tuhan tadi yaitu ya Tuhan Yesus tetap mau pilih kita, walaupun dia tahu kita nanti akan hidup dalam dosa. Dia tetap mau mempercayakan kita untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menyebarkan kasih-kasihnya di dunia ini. Dan sebetulnya kita nggak layak, tapi itu semua terjadi karena kasih karunia-Nya Tuhan. Nah, yang ketiga adalah mau mengasihi harus siap tersakiti, teman-teman. Di Yohanes 15 ayat 18 sampai 19. Waktu orang-orang dunia membencimu, ingatlah bahwa mereka sudah dulu membenci aku. Jadi buat teman-teman di sini yang mungkin lagi mengerjakan apa yang Tuhan mau, seperti belajar jujur di dalam area kehidupan teman-teman, belajar untuk baik sama orang-orang yang gak suka sama kita atau sama musuh kita, pokoknya melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, teman-teman. Dunia itu gak suka, teman-teman. Nah, disitulah akan kalau kita tidak kuat sama Tuhan, atau kita gak kuat sama kasihnya Tuhan, kita akan mengalami kekecewaan. Tapi walaupun mungkin nanti akan ada sedikit kekecewaan, namanya manusia ya, teman-teman. Kita juga pasti akan ada kadang hati kita juga kayak merasa kecewa pun ada, tapi kita mau pilih tetap taat sama Tuhan ya, teman-teman. Nah, di sini ada 3 pertanyaan, points to pondernya. Yang pertama, apakah selama ini kita mencari kasih sejati dari manusia atau dari Tuhan? Yang kedua, apakah kita mengasihi dimotivasi karena mengasihi Tuhan atau mengasihi untuk kepentingan sendiri? Yang ketiga, apakah yang menjadi alasan kita belum mau mengasihi? Jadi nanti di sini teman-teman bisa kita bisa bahas lagi di breakout room. Ketiga pertanyaan ini menjadi rema buat kita, menjadi renungan buat kita. Aku sudah selesai, teman-teman. Terima kasih banyak.